Hai guys, ketemu lagi sama saya Rivo Cahyono. Kita lagi sama senior. Ada Mas Lindu, ada Mbak Sigit. Semangat banget kita hari ini, kita kedatangan tamu yang luar biasa, senior dunia perkerisan. Saya terhormat banget abang-abang ini datang ke tempat saya. Mas, apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Bang. Jadi kita ini ketemu kemarin waktu kita buat video di Trawulan ya, di Trawulan. Masih sampai hari ini ya? Masih sampai hari tanggal ini, 19. Sampai tanggal 19 ada pameran pusaka Tosan Aji di Trawulan. Mungkin teman-teman yang di daerah sana atau dari luar kota boleh datang ke sana. Ada banyak ini pusaka. Ya, ada banyak penjual atau pemaharan pusaka di sana, pameran juga, ya. Pameran budaya juga. Pameran budaya. Jadi itu tempat yang tidak terlalu jauh dari Pendopo Agung. Depannya Pendopo Agung. Depannya Pendopo Agung persis itu ada pameran sampai sekarang. Nah, kita kemarin ke sana kita buat video. Teman-teman yang mungkin belum nonton ada di video saya sebelumnya. Nah, di sana kita ketemu sama Mas Lindu sama Bang Sigit juga. Hari ini kita dikunjungi nih guys sama mereka. Dan dikunjungi bukan cuman bawa satu keris tapi bawa tiga. Satu koper, dua kotak keris nih guys. Oh, kok nih terus. Jadi kita happy banget karena dalam dunia Tosan Aji ini yang menarik bukan hanya dari pusaka-pusakanya yang kita bisa belajar dari seni tempa, seni pamor, seni filosofi, tapi kita juga akan ketemu dengan orang-orang yang luar biasa. Kita akan ketemu dengan para pecinta budaya, para senior-senior yang dari pertemanan akhirnya jadi keseduluran. Iya, seduluran. Akhirnya jadi persahabatan yang kita menarik karena budaya itu intinya bukan mencari uang semata dan bukan mencari perbedaan, tapi justru dalam budaya itu kita ada satu persaudaraan. Iya. Dan kita bisa istilahnya menertawakan perbedaan itu menjadi satu guyonan yang menarik. Ya, yang menarik. Ya, jadi menjadi satu kerekatan malah bukan menjadi pertentangan guys. Nah, ini yang menarik karena hari ini abang-abang ini bawa pusaka-pusaka keren, pusaka-pusaka yang kita nggak akan bisa lihat di pameran, kadang-kadang disembunyiin. Karena pusaka-pusakanya luar biasa semua dan saya mau review buat teman-teman dari pusaka-pusaka yang abang-abang ini bawa buat kita. Nah, Bang Lindu ini juga punya satu channel guys, channel Lindu Aji Jombang ya. Jadi Abang Lindu Aji ini ada di Jombang. Beliau ini memang pemerhati pusaka dan juga seorang praktisi budaya, pemerhati budaya yang luar biasa. Kamu boleh mampir ke channelnya beliau. Kita juga buat video bareng-bareng. Tadi ada review pusaka Madura saya di channelnya Abang Lindu Aji. Jadi saya tadi ada beberapa bongkar-bongkar pusaka-pusakanya Bang Lindu. Bang, tunjukin Bang, apa Bang yang bawa yang paling keren? Itu. Ini ya. Ini ada pusaka yang abang ini bawa guys. Saya sempat pisah-pisahin karena harganya yang masuk kantong saya. Yang nggak masuk kantong tak suruh sembunyiin. Ayo Bang, kita review ya Bang ya. Siap. Oke Bang. Siap. Abang satu. Ya, siap. Ayo Bang, silakan. Wah, ini harus ditinggal ini kayak ini guys. Ini harus ditinggal ini. Ini apa nih Bang? Ini kalau saya dapurnya Tilamope. Tilamope ya? Tilamope. Okay. Pamornya ini ada yang menyebut ini sebagai melati sinebar. Juga ada yang menyebut ulan-ulan. Ulan-ulan ya? Iya, ulan-ulan. Ulan-ulan itu apa artinya? Apa Mbak kalau ulan-ulan itu Mbak? Ulan-ulan itu semacam permata yang banyak. Oke. Ulan-ulan itu kayak ada permata-permata gitu katanya. Pernik-pernik gitu. Pernik-pernik ya. Karena ini menarik banget. Ya. Ini kalau kelihatan dari pamornya, pamor bulat-bulatan ini. Ya. Ini rata banget sampai ujung nih, Pak. Iya, sampai ujung. Waduh. Bolak-balik rata. Bolak-balik rata. Tembus ya? Tembus sampai ujung. Sampai ujung. Wow. Ini dan Jos. ini eranya Majapahit ya. Masih utuh. Masih utuh, gandengnya juga tipis. Iya, gandengnya tipis. Betul. Pamornya juga luar biasa Bang. Ini kalau kita ngomong tentang filosofi Tirto Tumetes. Ini masuk Tirto Tumetes ya? Enggak, kalau melati sinebar ya? Melati sinebar ya? Melati sinebar. Terus sinebar atau ulang-ulang ini apa sih? Ini Bang? Sebenarnya melati itu kan bunga. Bunga ya? Bunga yang harum. Yang bertebaran. Ya, yang bertebaran. Jadi mungkin dulunya sang empu itu kepinginnya pemegang ini menjadi orang yang banyak dikenal di lingkungannya.
dan Ya. berbau harum. Ya. Maksudnya itu Kebaikannya. kebaikannya Ya. punya nama yang Punya baik nama lah. yang harum ya. Ya, punya nama Jadi, yang harum. Bang, zaman dulu itu kalau empu membuat suatu pamor, pasti doanya doa yang baik ya. Doa yang baik Selalu untuk kebaikan selalu untuk kebaikan manusia. manusianya dan orang-orang di sekelilingnya ya. Ya, sekitarnya. Jadi nggak ada doa kutukan ya. Nggak ada. Jadi di dalam pusaka itu teman-teman nggak ada yang namanya doa yang jelek. Nggak ada. Makanya jangan pernah takut untuk merawat pusaka ya. Siap. Karena Benar itu. merawat pusaka itu sebenarnya ada yang bilang mengumpulkan doa dari sang empu. Dari leluhur lah. Dari leluhur ya. Bener ya, Mbah? Betul. Dan siapa lagi kalau bukan kita-kita yang masih Iya, muda-muda ini. Pada dasarnya empu itu membuat sebuah pusaka itu disertai doa, bukan Doa. asal buat. Bukan asal buat. Nah, sekarang bagi orang-orang muda, Ya. pegiat-pegiat usaha apapun, jangan takut untuk membawa pusaka. Iya. Karena kapan lagi? Iya. Kalau bawa uang sudah umum, Udah bawa biasa. pusaka itu yang Udah kadang biasa. orang harusnya. Pusaka ini kan mulai sudah sekarang. diakui oleh UNESCO. UNESCO ya. Dan gimana? Orang barat aja loh belum bisa buat pusaka sampai sekarang. Ini suatu kebanggaan untuk Kebanggaan. kita Untuk orang merawat ya. iya, orang Indonesia untuk Iya. merawat karyanya leluhur kita. Jadi sendiri. bayangkan kalau empu itu dulu buat pamor melatih sinebar, ya. berarti empu itu mengharapkan kita itu menjadi orang yang terus membuat kebaikan, guys. Ya. Membuat suatu keharuman nama untuk orang-orang sekitar kita. Jadi diharapkan pemegangnya menjadi orang yang berguna buat masyarakat, Bang. Iya. Mantap banget ini. Ayo, Bang. Yang ini ya, kita Ya. lihat ya. Siap. Ini kita lihat. Oh, aduh ini. Ini keren ini. Ini keren, guys. Ini yang namanya dapur Panji Paniwani. Panji Paniwan. Panji Paniwan itu ada satu ciri khas di Gandeknya. gandeknya seperti burung Raja Wali, Ya. seperti paruh Jatayu. burung. Jatayu ya. Ya. Dan ini lo-nya 1 2 3 4 5 6 7. 7. 7. Lo 7 pamore Wasuta, Bang. Wasuta, ya. Pamor Wasuta lo 7. Panji Paniwan eranya Mataram. masuk era Mataram, guys. Nah, Panji Paniwan ini apa sih, Bang? Ininya. Secara filosofinya apa? Bang, kalau Apa, Panji Bang? Paniwan? Paniwan itu sebenarnya untuk seorang yang senopati yang berangkat perang, Perang. yang tidak takut kalah. Oh, oke. Pemberani berarti Pemberani. ya. Tidak pernah Pahlawan. takut untuk musuh-musuhnya. Nggak ada yang Oke. ditakuti. Oke. Jadi filosofinya adalah untuk menjadi seorang yang berwibawa, seorang yang bisa mengemban tugas tanpa mengenal takut. Iya. Lebih baik mati daripada kalah. Lebih baik mati, merinding. Jawab mati siapa? Tanggung jawab pasti banyak ini, Pak. Dan Enggak, pasti maksudnya lo 7, ini. Pasti lo itu Iya, juga. karena apa? Pitulungan. Ya. Kalau dari Jawa sendiri itu pitulungan. Jos. Jadi guys, kita lihat satu doa daripada sang empu adalah untuk manusia-manusia Jawa ini atau seluruh manusia di Indonesia ini menjadi seperti seorang kesatria, Bang. Satria. Yang tidak mengenal kata kalah. Walaupun kalau salah harus berani minta maaf, Iya, ya. iya. Tapi tetap filosofinya adalah bagaimana kita membela suatu kebenaran di dalam hidup kita. Kita menjadi orang yang berguna buat orang lain. Dan pamornya ini adalah pamor yang luar biasa keren, pamor Wasuta. Wasuta ini salah satu pamor yang menggambarkan kehidupan ini nggak lengkap kalau rezekinya mampet loh. Iya, siap. Pendaringan. Ya, maksudnya untuk rezekian. Iya, Iya. masih ya tadi kesatria oleh kayak semangat ya, Ren. Gurung kesatria oleh belum sukses ya, Bang. Iya, betul. Jadi tetap empu itu selalu memberi pesan bahwa hidup ini walaupun kita seorang kolektor pusaka, walaupun kita seorang spiritualis, walaupun kita seorang apapun ini kita harus sukses juga secara ekonomi. Iya. Karena kalau kita sukses secara ekonomi, kita akan menjadi orang yang berguna buat orang lain. Siap. Jadi istilahnya dapur nggak boleh berhenti ngebul. Iya, tandanya kak oleh kak gebul. Warangkanya apa tuh? Warangkanya ini Gayaman ya. Gayaman. Gayaman Iras itu. Iras Jogja. Terbalu, ya, Jogja. Jogja ya, Tembalu. Kayu terbalu. Iras. Solo. Solo ya? Solo. Waduh, keliru mana nanti dihujat sama netizen. Iya. Mantap ini, mantap. Yang satu lagi Ini. Mbak Sigit Oh, nih. Mbak Sigit. Mbak Sigit. Ya. Oke. Mbak Sigit seru ini kalau ini nih. Alhamdulillah. Ayo, Mbak. Waduh, keren ini. Ini Tilam Sari,
pamornya sepertinya ini udan mas tiban. Udan Mas Tiban. Mbak, udan Mas Tiban ini sama udan Mas yang rekan mandi mana Mas? Sama-sama bagus ya. Cuma kadang orang itu inginnya yang sejajar. Jadi tiban ini biasanya filosofinya itu suatu saat pasti dapat rezeki yang tidak dinyono-nyono. Tidak disangka-sangka. Terduga. Ya. Waduh. Ini kita perlukan ya rezeki tidak terduga Ya. nih Mas. Ini tangguhnya Tuban Jenggolo Tuban Jenggolo ya. karena gonjonya itu lebar. Tebel. Ya. Gonjonya tebel. Tinggi. Agak tinggi. Daerah mana? Iya, Tuban. 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 Tuban Jenggolo. Tuban Jenggolo. Jadi empu dulu itu berkumpulnya di Tuban karena apa? Tuban itu kota bandar, kota pesisir yang ramai. Jalur perdagangan dari zaman Prabu Elangga sampai Mojopahit, sampai Demak, sampai Pajajaran itu Jos. lewatnya situ. Karena apa? Karena sama dengan kita pasti bertempat tinggal di daerah yang ramai perdagangan. Tujuannya apa? Untuk mencari rezeki yang lebih mudah. Di rata-rata empu, kenapa kok ada Tuban Pajajaran, Tuban Mojopahit, Tuban Mataram? Karena apa? Empu berkumpul di situ. Empu Pajajaran pun Empu Sombro akhirnya juga hijrah ke Di sana Tuban. 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 Karena apa? Daripada berdiam di Pajajaran yang mungkin kurang ramai ya dalam artian Secara kurang perdagangan makmur ya, mereka pindah ke Tuban. Tuban. Jadi kota metropolitan pada zaman itu ya. Mas? Betul, kota perdagangan. Kota perdagangan, kota ini. Mbah, berarti kalau kita ngomong Tuban itu salah satu ciri khasnya berarti ini yang lebar ya. Nah, Tuban tuh Salah satu ciri khasnya di mana, Bang? ciri khasnya di besi. Besi? Iya. Besinya- Besinya mirip besi Mojopahit. Ah. Nah, tinggal kita bentuk itu ya kita tahunya itu dari gonjo sama pamor, Pamor. ya, sama campuran bahan. Campuran bahan ya. Nah, seperti Tuban Pajajaran pada keris saya, yang ini, yang Yang mana, Mbah? Yang ini, yang Ini bukan. iya yang ini. Nah, ini Tuban Pajajaran. Nah, ini empunya pasti pada waktu itu membawanya hampir juga. sama, ya. Hampir sama ya. Ya. Ini Tuban Pajajaran, agak berserat kalau Pajajaran, Oh, oke. agak berserat. Seratnya Karena kelihatan. pasti bawa material dari sana. Materialnya ya. Ya. Terus pamornya untuk apa? Campuran pamornya pasti pinggirnya ada, seperti nggak ada selorotnya. Sebenarnya ada. Padahal ada tapi karena banyak pamor ya, Mbak ya. Ini masuk pamornya- bonang. Bonang serenteng. Serenteng. Apa, Mbak, filosofi bonang serenteng? Rezeki yang tidak pernah habis. Ngerenteng terus ya. Merenteng. Merenteng terus. Merentengi ya. Ini cocok untuk Om Revo. Cocok ini ya. Ya. Kenangan ya nanti harus 5 hari nih karena biar saya pulang dapat uang saku. Nanti saya yang naon. Jadi teman-teman, inilah menariknya kita kalau babar pusaka itu selalu kita kayak bisa awet muda terus nih, Mbak ya. Betul. Siap. Ada buruannya. Kita Seriusnya. ada seriusnya, kita ada bercandanya. Karena inilah pusaka, kita harus menghargai secara filosofi, kita secara energi, kita secara esoteris juga kita menghargai. Tapi kalau kita bicara tentang pusaka, kita jadi ingat betapa leluhur kita zaman dulu itu selalu mendoakan kita itu menjadi lebih baik setiap hari. Ya. Selalu ingin keturunan-keturunannya itu menjadi bangsa yang besar. Itu yang Jadi orang yang lebih baik dan berguna. berguna. Buat orang lain. Ini keren banget nih guys. Udan Mas Tiban. Tiban. Jadi harapannya supaya tiba-tiba dapat rezeki yang tidak terduga. Harus tombok togel nggak nih? Anda Mas. Nggak boleh. Jangan, Mas. Itu dilarang oleh negara itu. Dilarang. Ayo lanjut. Ini, Mas. Ya ayo. Jenengan. Ini lagi ya? Iya. Waduh ngetes ini. Aku takut salah ini. Mantap ini. Ini ladrang guys. Sorry. Ini ladrang Timo. Timo tua tapi digosok ulang. Iya. Ya? Jadi ini kelihatan banget Timonya keren. Pendoknya pendok bunton. Wah, ini Jos, ini namanya Udan Mas guys. Ini namanya Udan Mas. Mana Mas tadi yang Tiban Mas? Ini. Ya, jadi kita perbandingkan Biar antara tahu, ya. antara Udan Mas Tiban
dengan udan mas yang rekan ya. Rekan, ya. Nah, kita bicara tentang rekan itu berarti kita bicara tentang empu yang memang merencanakan membuat pamor udan mas. Ya. Jadi ini memang direncanakan, kelihatan sekali dari pamor yang rapi, ya. Tapi ada juga yang tiba-tiba buatnya ada muncul udan mas. Iya, udan mas. Itu yang namanya pamor rekan, guys. Jadi itu perbedaannya. Perbedaannya satu rapi, satunya mengandung unsur ketidaksengajaan. Nah, ini keduanya sama-sama langkanya, keduanya sama-sama dicari ya Mas ya. Dicari oleh kolektor sekarang dan ini pejabat biasanya. Iya, termasuk kita cari. Iya. Aduh, repot ini. Ini keris yang bisa mendatangkan uang. Kalau dijual. Iya. Betul. Enggak, tapi gini, ada dua cara untuk kita dapat uang dari keris, Mas. Iya. Yang pertama, ya memang kita jual, kita dapat untung ya. Iya. Yang kedua, keris itu memberi kita semangat untuk bekerja lebih giat. Nah, itu untuk beli keris lagi. Iya. Untuk beli keris lagi kan. Nah, kalau saya lebih suka bekerja dengan lebih giat supaya dapat keris lagi. Iya, sama. Iya kan? Sama juga. Makanya punya Mas Lido Haji ini api-api dan larang-larang. Tapi keren guys, ini dua-duanya ini kita harus mahari nih Mas. Siap, Ya. siap. Tinggal kita nego-negoan nanti sama Mas Lindo. Iya, siap. Gimana enaknya. Iya. Ini kok satu panjang satu enggak Mas? Pada dua-duanya sama-sama Tuban ya? Sama-sama Tuban. Beda harga tuh. Beda harga? Beda harga. Berarti timbangan. Tuban Mojo. Ini Tuban Mojo Mas? Yang ini. Ini Tuban aja. Kalau yang ini Tuban Mojo. Tuban Mojo. Ini Tuban Mojo, ini Tuban aja ya? Iya, Tuban aja. Jadi kita lihat ini Iya Mas? dari metuknya. Metuk. Metuk Oke. itu pertemuan antara Pesi sama Gonjo. Jadi cenderung kalau Tuban Mojo itu gonjonya itu metuknya itu seperti orang nyebul. Melenduk. Agak melenduk. Ya, Ya, cembung. Cembung ya. Ya, ini Tuban Mojo. Jadi agak gemuk sedikit, Ya, kalau ini ya. kelihatan rata. Ya, itu Ya. Tuban. Ini Tuban biasa agak rata seperti ini. Wah, ini ilmu baru kita dapat banyak banget guys dari belajarnya lama. Senior, Mbak ini. dari Masih sesepuh ini. Waduh, ilmunya banyak, kita harus serap hari ini ya. Ini harusnya mahal ini. Harusnya ya. Harusnya. Berhubung kita kan friend. Ya. Mbak. Mungkin kita teman ya. Iya. Karena saya baca di Facebook juga untuk pamor Tuban, pamor Tiban. yang apa? Udan Mas Tiban itu harganya masih di atas 20. Ya, Kalau untuk Om Revo mungkin bisa diatur. karena kita Kita teman, tinggal ya, masuk saudara, gitu ya? gitu. Iya. Nanti gampang ini. Kita tinggal Apalagi tambah tangguhnya kopi 3 kali guys harganya. Tapi kita sebenarnya kalau ngomong pusaka itu bukan cuma ngomong apa nilai ya bang ya. Iya. Enggak, Kita iya. bicara lebih banyak tentang filosofi, kita bicara tentang kemenarikan daripada ini semua adalah sejarah bagaimana leluhur kita itu membuat sesuatu yang luar biasa. Dan yang Kalau- lebih lagi kita menghargai empunya. leluhurnya itu. Iya, benar. Kalau harga itu relatif karena setiap orang punya kemampuan yang berbeda-beda dan setiap orang mempunyai selera juga yang berbeda-beda. Jadi harga itu relatif banget. Om Revo, Yes, boleh saya memperkenalkan keris saya? boleh dong Mbak. Ayo Mbak. Ini Silakan Mbak. Ini termasuk tangguh yang nom-noman tapi harganya berkualitas. Jos. Karena dibuat dari material yang bagus. Kalau menurut sang empu untuk tangguh nom-noman PB9 ini campuran materialnya adalah kereta perang Mojopahit sama meriam Baltimore. Nah, untuk pamornya itu khas pamor Prambanan yang terkenal bagus karena ngawat, bentuknya ngawat. Nah, ini pamornya Tirto Tumetes. Nah, untuk harga bisa puluhan juta ini. Untuk Termasuk pusaka mahal ini, Mbak. ya, dapurnya Jala. Untuk tangguhnya PB9 ini. PB9 ini Om. PB9 ya, Bang, ya? Pamornya Tirto Tumetes. Wah, ini kita bicara PB9 ini berarti abad keberapa Bang? Abad 18. Api era. Kandel dong. Gua gak. Besinya halus kayak besi Mojopahit karena memang terbuat dari campuran material kereta perang zaman Mojopahit
sama Maryam Baltimore. Oh, Nah, jadi ini benar-benar keris bersejarah melambangkan perjuangan Indonesia melawan penjajah juga, Mbak. Iya, betul. Piro? Ini 30 juta. 30 juta, guys. Tapi ya memang sesuai sama kualitasnya. Ya, kualitasnya. Jadi kalau teman-teman suka sama pusaka-pusaka yang kita review hari ini, kamu boleh kontak di channelnya Mas Lindo Aji juga ya. Siap. Ya. Ada Siap. Mbah Sigit. Sigit, Nomornya iya. berapa, Mbah? 081 331 548 399. Yes. Jadi teman-teman jangan ragu, ini adalah orang-orang yang terpercaya untuk kalau pusaka kita nggak akan menyaksikan lah apa yang beliau-beliau ini kalau udah menanggui ya kurang lebih ya bisa dipertanggungjawabkan Mbak ya. Karena banyak teman-teman itu yang juga agak takut Mbak punya beli pusaka karena banyak yang keliru ya. Kalau dari kita Pasti kalau ada salah ini ya bisa kembali, bahkan uangnya kita lebih. Siap jaminan. Jaminan Jaminan mutu. keamanan. Jaminan mutu. Ini apa Mbak kalau ada titik di sini ini ada pertanda khusus kan? Iya. Apa ini Mbak? Itu jimatan. Ini masuk kayak tindik gitu Tindik, ya, Mbak? iya. Kayak tindik ya. Ini keren banget guys. Ada seperti tindik atau tambal di sini. Ini mungkin untuk menambal kekurangan kita, Be. Ya seperti itu. Karena manusia kan Ada kurang terus kekurangan. ya. Tiap hari katanya Dan kurang terus Om. Sifat terus. Ya, Cocok-cocok kenapa? kurang terus ya Ini manusia. keren banget ini. Ini keren ya. Ini harus jadi pusaka yang kita akan punya suatu hari. Masih ada lagi Om. Ayo, Mbak, mana lagi, Mbak? PB9. PB9. Ya, PB9 mana? PB9. Ini Om. Ya. Ini asli empu keraton Om. Waduh, ini keren ini. Pamor. Keren. Bulu ayam. Bulu mengkon. ayam. Bulu ayam mengkon. Ada bengkonnya soalnya. Bengkon lagi ya. Ada dari sini. Ada rondono genengnya ini kebalik ke depan. Oh, Ada gerenangnya lingkarannya ini ini. guys, ini wes. Ini kan. Nah, ini ciri khas dari Empu Daleman Empu ya. Daleman ya. Empu Daleman itu punya satu ciri khas, mereka seperti pelukis yang ini ya, kalau di zaman sekarang itu orang pelukis yang hebat-hebat itu pasti memberi Tanda tanda khusus. untuk lukisannya ya. Nah, ini Empu itu juga memberi tanda. Bah, ini kira-kira kalau saya maharin berapa, Mbah? 100 juta Om. Itu pasti Oh. diskon, Pak ya. Tapi teman-teman jangan heran keris sampai 100 juta ya, Mbak. Iya. Oh iya. Kita pernah lihat transaksi sampai 200 juta, 300 juta itu Bahkan ada yang miliar juga. kan ada yang miliar. Kemarin saya lihat ada satu lelang di Amsterdam. Itu 3 keris lakunya $36.000. Keris Indonesia. $36.000 kalau kali 15.000 sekitar 600 jutaan. Itu dan yang beli orang Indonesia, Mas. Oh, Yang iya. beli malah orang sini. Orang Indonesia tapi barangnya ada di luar luar negeri. negeri. Iya. Dan mungkin kepinginnya dia melestarikan, mengembalikan, ya, mengembalikan Ya, dan jadi dilestarikan di sini. mengembalikan apa pusaka-pusaka yang ada di luar negeri untuk supaya balik ke Indonesia. Ya. Waktu itu aku juga sempat nawar sampai 100 sampai 10.000 toh. 10.000 kan 140 juta. Iya. Tapi kalah balapan. Tapi ini masuk akal, ini keren banget, bulu ayam, Ada wengkonnya. ada wengkonnya, besinya juga besi tua banget. Ini kalau dilihat besinya kayak besi Mojopahitan, Boy. Iya. Mirip Itu, ya? Untuk besi, untuk eranya PB itu memang Mesti kereta besi perang yang padat rusak gini ya. itu ya, campur pecahnya Menteri Maryam Baltimore itu sudah pasti itu. Jadi pamor ya? Untuk pamornya enggak, pamornya ambil pamor Prambanan. Prambanan ya? Yang terkenal ngawat itu. Oh, Kalau jadi Tata Madura itu justru ngimpor pamor dari sana Bugis. ya? Dari Bugis. Oh. Dari Luwu, daerah Ya, Luwu. ya, Kalau Madura Sulawesi. itu ya Sulawesi. Kalau justru yang dari era Jawa Tengah malah ambil dari pamor yang dari Prambanan, iya. pecahan Yang meteor di Prambanan ya. Prambanan itu. Kanjeng Kiai Pamor itu. Kanjeng Kiai Pamor, guys. Keren banget, guys. Mantap. Jadi kalau suka jangan lupa kontak Mbah Sigit. Kayak ceket itu, Mbah. Pengen ikut sampai itu. Oke guys, kita udah ngobrol banyak. Teman-teman jangan lupa support juga channelnya Mas Lindo dan juga bisa kontak Mbah Sigit kalau mau minta nasihat, minta apa
ini ya Mbak ya, minta nasihat tentang pusaka boleh ya, teman-teman bisa dibantu, dijawab. Mas Rido Aji juga siap. Dan jangan lupa juga kalau kunjungi pameran ya, Pameran. ada Mas Rido Aji juga di sana. Kita Depan nanti Pendopo Agung. Pendopo Agung kita nanti akan lanjutin lagi mana Chris yang akan saya mahari. Thank you teman-teman udah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam budaya. Salam budaya.